Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ampat. Kali ini, saya akan membuat video dengan tema Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelum kita memasukinya, kita harus tahu dulu apa sih filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah yang berasal dari bahasa Arab dan filosofi yang berasal dari bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani filosofia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmah, kearifan, pengetahuan. Dengan demikian, filosofia secara harafiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmah, atau mencintai pengetahuan. Apa itu Pancasila sebagai filsafat? Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil penaungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem Ruslan Abdul Ghani. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Fungsi dari Pancasila sebagai sistem filsafat yang pertama sebagai jiwa bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia, Pancasila adalah jiwa yang telah memainkan peran penting dalam kehidupan. Yang kedua, sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila berfungsi sebagai kepribadian dan ciri khas bangsa Indonesia serta menjadi ciri pembeda di antara bangsa di dunia. Yang ketiga, sebagai sumber dari semua sumber hukum. Fungsi filsafat Pancasila merupakan sumber dari seluruh sumber daya hukum yang ada di Indonesia. Yang keempat, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila juga berfungsi sebagai cara hidup dari Indonesia. Pancasila merupakan pedoman dan instruksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, memberikan hakikat kehidupan bernegara. Filsafat Pancasila, kita dapat mengetahui sila kehidupan pedesaan dan semua aspek yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan sosial dan kelangsungan hidup negara. Yang keenam, memberi substansi tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan negara. Dengan filsafat Pancasila, kita dapat menemukan kebenaran yang penting tentang negara, sifat negara, gagasan negara, dan tujuan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya substansi yang memiliki kebenaran univers bagi bangsa Indonesia selama berabad-abad. Apa sih tujuan dari fungsi Pancasila sebagai filsafat? Adapun tujuannya yaitu untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada Tuhan yang Maha Esa. Menjadikan bangsa yang menjadi keadaan baik secara sosial maupun ekonomi. Yang ketiga, untuk menjadi bangsa yang menghormati hak asasi manusia, untuk berada dalam kaitannya HAM dengan Pancasila sebagai dasar negara kita, untuk menciptakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi, yang terakhir menjadi negara nasionalis pencinta tanah air Indonesia. Pancasila sebagai filsafat berarti merupakan konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditemukan pada bangsa Indonesia, melainkan meliputi bidang atau aspek pendidikan arkeologi, epistemologi, dan arkeologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup
melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau monodualis, karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan pembangunan, serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia. Landasan epistemologis Pancasila. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimasukkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu sistem cita-cita, menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas terutama dalam pendidikannya sebagai sistem pengetahuan. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Maka, dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Susunan isi arti Pancasila meliputi tiga. Yang pertama ada universal, yang artinya hakikat sila-sila Pancasila yang merupakan inti sari Pancasila, sehingga merupakan pangkal tolak dalam pelaksanaan dalam bidang kenegaraan dan perwakilan hukum Indonesia, serta dalam realisasi praksi dalam berbagai bidang kehidupan konkret. Yang kedua ada umum kolektif, yang isinya isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia, terutama dalam tertib hukum Indonesia. Khusus dan konkret, isi arti Pancasila dalam realisasi praksi dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khusus, konkret, serta dinamis. Landasan aksiologis Pancasila. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai, yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nilai itu suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Menurut Max Scholar, mengemukakan bahwa nilai ada tingkatnya dan dapat dikelompokkan menjadi 4 tingkat, yaitu nilai-nilai kenikmatan, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kejiwaan, dan nilai-nilai kerohanian. Menurut Walter D. Eber menggolongkan nilai-nilai manusia ke dalam 8 kelompok. Yang pertama ada nilai-nilai ekonomis, nilai-nilai kejasmanian, nilai-nilai hiburan, sosial, watak, estetis, intelektual, dan keagamaan. Menurut Notonabolo, membagi nilai menjadi 3 macam, yaitu ada nilai material, nilai vital, nilai kerohanian. Dan dalam filsafat Pancasila disebutkan ada tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praktis. Contoh dari menerapkan Pancasila sebagai sistem filsafat, yang pertama menjaga toleransi, yang kedua menjaga kerukunan umat beragama, yang ketiga penyelenggaraan negara sesuai dengan nilai ketuhanan, menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku, memihak dan membela negara, tidak membuat perpecahan antar kelompok, mengakui persamaan derajat, dan terakhir menegakkan keadilan. Sekian dari video